Wovon sprichst du? Auch mal in der Sonne liegen zu können. Was wollen Sie von mir? Film diawali memperkenalkan kita dengan John. John adalah seorang perampok handal yang hanya beraksi seorang diri. Target yang selalu John rampok adalah para pejabat korup. Kemudian, sebagian hasil uang rampokannya akan John berikan kepada rakyat jelata miskin yang membutuhkan pertolongan. Pada malam itu, John kembali beraksi merampok rumah seorang pejabat korup. Hanya dalam hitungan menit saja, John berhasil menggondol uang serta perhiasan milik si pejabat korup yang bernilai jutaan dolar. Saat akan meninggalkan rumah tersebut, John dihadang oleh para pengawal. Akan tetapi, dengan cukup mudah, John berhasil meratakan mereka semua. Das ist dir nicht guter Vorschlag. Oh nein. Namun atas desakan istrinya, akhirnya John memutuskan untuk pensiun menjadi seorang perampok. Karena si istri khawatir, John akan kenapa-napa. Sebab profesi John tersebut terlalu beresiko tinggi. Das, was man sieht. Dieses Bild. Es war mir vorbestimmt, es zu... Seminggu kemudian, John dan istrinya memutuskan pindah keluar kota untuk memulai hidup yang baru. Di tengah perjalanan, John melihat sebuah rumah sakit khusus untuk anak-anak yang terlantar. Di mana rumah sakit tersebut sebentar lagi akan digusur karena mengalami masalah keuangan. Singkat cerita, John mendapat sebuah pekerjaan dari seorang pria bernama Jeffrey, yaitu sebuah pekerjaan sebagai seorang supir truk. John belum mengetahui kalau ternyata Jeffrey adalah seorang bos mafia yang berkedok agen penyedia jasa kerja. Alles klar? Ya. Di keesokan harinya, John mulai bekerja, menjemput uang 20 juta dolar dari sebuah kasino untuk diantar ke sebuah bank. Singkat cerita, truk John tiba di belakang kasino tersebut. Kemudian, uang bernilai 20 juta dolar diantar oleh beberapa orang polisi. Ketika uang tersebut sudah berhasil dimasukkan ke dalam truk, seorang petugas kasino yang bernama Carlos langsung menembak dua orang polisi. Danke, Jungs. Setelah itu, Carlos langsung memaksa John untuk segera tancap gas, sembari menodongkan senjata. Sehingga dengan terpaksa, John mengikuti perintah Carlos. Sebelum mereka berdua ditangkap oleh para polisi yang semakin berdatangan. Dari sini John akhirnya sadar, ternyata ia telah dijebak oleh Jeffrey. Jeffrey ternyata adalah bos mafia rampok yang berkedok penyedia jasa kerja. Sedangkan Carlos sendiri adalah anak buah Jeffrey yang menyamar sebagai satpam kasino. Aksi pengejaran terus berlanjut, bahkan sampai menyebabkan kecelakaan beruntun. Sampai pada akhirnya, John berhasil menghilangkan jejak dari kejaran mobil polisi. Namun tabrakan beruntun tersebut menyebabkan kepala Carlos terbentur hingga akhirnya pingsan. Kemudian, John meninggalkan truk itu di tepi jalan yang sepi bersama dengan Carlos yang masih tidak sadarkan diri. John lantas menelpon istrinya, memberitahu apa yang baru saja terjadi.
Kemudian, tubuh John tiba-tiba melemah, akibat benturan keras yang ia alami, saat terlibat tabrakan beruntun tadi. Lalu para polisi muncul, dan berhasil meringkus John. Hey Kumpel, alles klar? Ruf einen Krankenwagen. Berpindah ke Jeffrey, yang mendapat laporan dari anak buahnya terkait Carlos, yang telah diringkus oleh polisi. Berikut dengan si supir truk, yaitu John. Sementara uang 20 juta dolar tersebut, telah menghilang dari truk. Jeffrey sangat yakin, kalau uang 20 juta dolar tersebut, telah disembunyikan oleh John. Berpindah ke John, yang diinterogasi oleh seorang detektif, yang diketahui bernama Donna. Donna ingin tahu, di mana John menyembunyikan, uang 20 juta dolar tersebut. John menjawab, ia sama sekali tidak tahu, mengenai letak uang tersebut. John juga memberitahu, ia sama sekali tidak terlibat, dalam perampokan ini. John hanya dijebak, oleh si bos mafia bernama Jeffrey. John terpaksa melarikan diri, dari kejaran polisi. Dikarenakan John, berada di bawah ancaman senjata, yang ditodongkan oleh Carlos, yaitu anak buah Jeffrey, yang menyamar sebagai satpam kasino. Okay, Ich gehe jede Wette ein, dass Namun si ketua polisi, yang diketahui bernama Ramon, sama sekali tidak percaya, dengan semua kesaksian dari John. Sehingga pada akhirnya, John divonis penjara 5 tahun. es war ein Leger, umzubringen, wenn er nicht weiß. Ist tot. Das verwirrt, ich weiß schon gar nicht mehr. John mendekam di sebuah penjara, yang dihuni oleh napi, para bandit-bandit brutal. In ihre Zellen. Komm her, du Gefährder! Di keesokan harinya, John dijenguk oleh istrinya. John meminta sang istri, untuk bersembunyi keluar kota. Karena John khawatir, akan keselamatan istrinya tersebut. Dikarenakan Jeffrey, pasti akan memburu sang istri, untuk balas dendam kepada John. Zurück nach Memphis, es wird schon. Di dalam penjara tersebut, John diserang oleh geng napi, yang diperintah oleh Jeffrey. Mereka ingin tahu, di mana John menyembunyikan uang tersebut. Akan tetapi, John enggan buka mulut, sehingga terjadilah aksi baku hantam sengit. Tak butuh waktu yang lama, John dapat menumbangkan mereka semua. Wovon sprichst du? Auch mal in der Sonne liegen zu können. Lalu pada sore harinya, John melihat Carlos tiba di penjara tersebut, bersama puluhan napi baru lainnya. Baru 1 hari berada di penjara, Carlos sudah membuat ulah, dengan menghajar seorang napi senior. John yang memang kesal kepada Carlos, lantas memancing napi baru tersebut, masuk ke sebuah ruangan kosong. Kemudian, Carlos memaksa John memberitahu, di mana uang itu ia simpan. Akan tetapi, John malah menanggapi pertanyaan dari Carlos, dengan cara ini. Wo ist es nicht gut für deinen Blick? Setelah itu, John bertanya kepada Carlos, selain Jeffrey, siapa lagi yang terlibat dalam aksi perampokan ini? Carlos menjawab, kalau bukan hanya Jeffrey, dalang utama di balik perampokan ini. Ada seorang ketua polisi korup, yang juga menjadi dalang utama di balik perampokan ini. Akan tetapi, Carlos tidak pernah tahu identitas si ketua polisi korup tersebut. Karena selama ini, si ketua polisi korup tersebut hanya berinteraksi dengan si ketua mafia, yaitu Jeffrey. Das wirst du doch. Latinos wollen keinen Krieg. Di dalam penjara tersebut, John berteman dengan seorang napi, yang diketahui bernama Jordan. Diketahui kalau Jordan adalah ketua bos gangster. Ternyata Jordan berencana ingin melarikan diri dari penjara tersebut. Jordan pun bersedia mengajak John kabur bersama dirinya. Tapi dengan sebuah syarat, John harus membagi 2 uang 20 juta dolar tersebut. John pun setuju dengan tawaran dari Jordan. Akan tetapi, Jordan harus membantai geng napi yang diutus oleh Jeffrey untuk menghabisi John. Termasuk menghabisi anak buah Jeffrey, yaitu Carlos. Jordan yang seorang ketua gangster, tanpa ragu menyetujui syarat dari John tersebut. Einen Anteil von dem Geld haben, das... Ja. Tanpa membuang waktu lagi, Jordan dan gengnya langsung beraksi. Membantai geng napi utusan Jeffrey, termasuk membantai Carlos.
Brauchst du mich, Kumpel? Und jetzt seht zu, wie... Pada sore harinya, John diminta menghadap Donna, yaitu si detektif polisi. Donna berusaha menggali informasi dari John mengenai uang 20 juta dolar tersebut. Namun jawaban John masih sama, ia sama sekali tidak mengetahui terkait keberadaan uang tersebut. Tapi Donna tidak bisa percaya begitu saja dengan semua ucapan John. Donna sangat yakin John sedang menyembunyikan sesuatu. Berpindah di keesokan harinya, di mana Jordan dan juga John bersiap akan melarikan diri dari penjara tersebut, yaitu menggunakan pesawat anak buah Jordan yang akan segera mendarat di atap gedung penjara ini. Sesuai kesepakatan awal, John akan membagi dua uang 20 juta dolar tersebut. Apabila Jordan bersedia membantu John kabur dari penjara ini. Kemudian, Jordan dan juga John berhasil melumpuhkan seorang sipir. Setelah itu, Jordan memakai seragam milik si sipir ini. Sedangkan para anak buah Jordan yang lain, sengaja membuat kerusuhan besar-besaran di dalam penjara tersebut, yaitu untuk mengecoh para sipir, yang hari ini sedang bertugas. Pada saat yang bersamaan, helikopter anak buah Jordan, sudah tiba di atap penjara. Ketika semua petugas sipir, sedang sibuk melerai kerusuhan, di saat itulah, Jordan dan juga John, menuju ke atap gedung penjara tersebut. Sehingga tanpa hambatan sedikit pun, John dan juga Jordan, berhasil kabur dari penjara. Setelah berada di kawasan aman, John dan Jordan pulang ke rumah mereka masing-masing. Ich erzählt habe, du weißt schon, dich bedient. Die Kohle ist schon... Berita kaburnya kedua napi tersebut, dengan cepat menyebar luas di berbagai media massa. Si ketua polisi, yaitu Ramon, lantas menugaskan detektif Donna untuk memburu John dan Jordan. Der Agent Sie befolgt? Ja, Sir. Di keesokan harinya, John dan Jordan mengarah ke sebuah lokasi di mana uang itu John simpan. Setelah berkendara cukup jauh, Jordan lantas membawa John singgah ke markas temannya yang seorang bandar senjata ilegal. John membutuhkan senjata untuk balas dendam kepada geng Jeffrey yang telah menjebaknya hingga masuk penjara. Teman Jordan lantas mempersilakan John memilih senjata jenis apapun yang John inginkan. Nice. Kann auch seine Vorteile haben. Das kannst du laut sagen. Verstehst du, Kinder und... Setelah itu, mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi penyimpanan uang tersebut. Namun setibanya di sana, John melihat seorang pria keluar dari tempat penyimpanan uang itu. Kemudian, John menyuruh Jordan untuk menunggu di dalam mobil. Sedangkan John sendiri akan menginterogasi pria tersebut. Keine Puppe. Max schickt mich. Was wollen Sie von mir? Ternyata pria ini adalah seorang tangan kanan bos gangster. Ia secara tidak sengaja menemukan uang tersebut ketika bersembunyi dari kejaran polisi. Karena tidak ingin mati, pria ini akhirnya buka mulut kalau uang 20 juta dolar tersebut telah ia serahkan kepada bosnya. Kemudian, pria ini memberitahu alamat markas bos gangsternya tersebut. Di mana malam ini, si bos gangster akan melakukan transaksi bersama kelompok gangster Cina. Setelah mengantongi info tersebut, John langsung membantai si tangan kanan dengan cara seperti ini. Er war irgendwie... Er sollte ja auch immer trotzdem... Setelah itu, keduanya segera meluncur ke lokasi transaksi tersebut. Singkat cerita, John dan Jordan tiba di lokasi tujuan. Ternyata di dalam markas, kedua kelompok gangster sedang terlibat aksi baku tembak, di mana transaksi barang haram mereka telah berujung menjadi kacau balau. Passt auf die Hintertüren auf. Kesempatan ini lantas digunakan oleh John dan Jordan untuk menyusup ke dalam markas. Was soll kommen und den Fremden reden? Alhasil, semua anggota dari kedua kelompok, semuanya tewas bergelimpangan. Sekarang yang tersisa hanya satu orang, yaitu si bos gangster, yang berusaha melarikan diri.
Akan tetapi, John berhasil mencegatnya. Kemudian, John mulai menginterogasi si bos gangster terkait keberadaan uang tersebut. Karena tidak ingin mati, si bos gangster akhirnya buka mulut terkait keberadaan uang itu. Yang ternyata, sudah ia serahkan kepada Jeffrey, yaitu si bos mafia rampok yang telah menjebak John. Namun sayangnya, si bos gangster ini tidak tahu di mana lokasi keberadaan Jeffrey. Akan tetapi, ia tahu di mana alamat markas si tangan kanan Jeffrey, yang kemungkinan tahu di mana lokasi keberadaan si bos mafia rampok tersebut. Setelah mengetahui info itu, John langsung menugaskan Jordan untuk membantai si bos gangster. Sprich noch dein Gebet, ihr verdammten Zeugen! Singkat cerita, John tiba di markas tangan kanan Jeffrey. Tanpa banyak bacot, John pun langsung membrutal, membantai semua anak buah si tangan kanan. Sampai pada akhirnya, John bertemu dengan si tangan kanan. Kemudian, John mulai menginterogasi si tangan kanan, sembari dihajar. Karena sudah tidak tahan lagi, si tangan kanan akhirnya buka mulut, terkait alamat persembunyian Jeffrey. Setelah mengantongi informasi tersebut, John langsung membogem si tangan kanan, hingga tak sadarkan diri. Okay. Singkat cerita, di malam harinya, John dan Jordan sampai ke markas persembunyian Jeffrey. Kemudian, mereka berdua menaruh bom di setiap sudut markas itu, termasuk di bawah helikopter pribadi milik si bos rampok tersebut. Sampai pada akhirnya, John bertemu langsung dengan Jeffrey. Kemudian, Jeffrey memberitahu John kalau uang $20 juta tersebut telah ia serahkan kepada si ketua polisi korup, yaitu Ramon. Ternyata dalang utama di balik perampokan besar ini ternyata adalah Ramon, yang seorang ketua polisi korup. Kemudian, Jeffrey menugaskan tukang pukulnya untuk segera menghabisi John. Sementara Jeffrey sendiri berusaha melarikan diri menggunakan helikopter pribadinya. Hanya dalam hitungan detik saja, John berhasil membantai si tukang pukul. Berpindah ke Jeffrey, yang langsung ingin tancap gas. Kemudian, inilah yang diperbuat oleh John. Sampai pada akhirnya, si bos rampok ini pun almarhum. Setelah itu, John menghubungi detektif Donna, melapor terkait Ramon, yaitu si ketua polisi korup, yang terlibat dalam aksi perampokan ini. Kemudian, John mengirimkan berkas bukti, terkait kejahatan si ketua polisi korup, kepada Donna. Sialnya, di saat detektif Donna ingin memeriksa berkas bukti tersebut, ia malah dipergoki oleh Ramon. Tanzen nur zu. Beberapa jam setelah itu, John mendapat pesan dari detektif Donna yang ingin mengajaknya bertemu empat mata secara langsung di sebuah tempat. Singkat cerita, John tiba di tempat pertemuan. Ternyata di sana sudah ada Ramon si polisi korup bersama tangan kanan Jeffrey dan beberapa anak buahnya. Ternyata pertemuan ini hanyalah jebakan semata untuk menghabisi John. Karena sebelumnya, Ramon sudah berhasil menyandra Donna. Dan sekarang, Ramon akan menghabisi Donna dan John agar kebusukannya tidak terbongkar. Namun sebelum hal itu sempat terjadi, Jordan pun muncul menolong John. Sehingga aksi baku tembak sengit tidak dapat lagi dihindari. Hingga pada suatu kesempatan, Jordan pun berhasil menghabisi tangan kanan Jeffrey. Sementara itu, Ramon bersiap akan menghabisi Donna. Namun beruntung, John berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Sampai pada akhirnya, si ketua polisi korup ini pun almarhum. Karena John dan Jordan telah membantu polisi dalam mengungkap kasus besar ini, akhirnya mereka berdua dibebaskan dari penjara. Setelah itu, uang $20 juta tersebut akan mereka bagi 3.
Jordan akan menggunakan uang bagiannya untuk membuka bisnis bengkel dan pensiun menjadi bos gangster. Sedangkan detektif Donna akan menggunakan uang bagiannya sebagai dana misi untuk meringkus para bandit. Sedangkan John sendiri menggunakan uang bagiannya untuk membeli rumah sakit khusus bagi anak-anak terlantar yang sebelumnya akan digusur. Pada akhirnya, John memutuskan untuk kembali ke profesi lamanya sebagai perampok handal, yang hanya khusus merampok para pejabat dan polisi korup. Kemudian, uang hasil rampokannya akan John gunakan untuk membantu rakyat jelata miskin. Kemudian, film pun selesai. Wovon sprichst du? Auch mal in der Sonne liegen zu können. Was wollen Sie von mir?